Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Taufik. Masih dalam pembelajaran mapel fikih ya. Jika minggu kemarin kalian sudah melihat gambar dan mendefinisikan sebuah gambar itu tentang maksud, artian dan sebagainya. Yang sudah kalian tahu bahwasanya gambar itu adalah gambar orang yang sedang berkorban. Kali ini kita akan mempelajari tentang korban itu sendiri, baik dari segi sejarahnya maupun pengertiannya. Tentu saja sebelum dimulai pelajaran silahkan buka LKS halaman 3 nggih. Setelah itu mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah memudahkan segala urusan kita hari ini. Berdoa mulai. Cukup? Silahkan dibuka bukunya. Ibadah kurban. Ibadah kurban ini ada selisih pendapat dari ulama, tapi mayoritas berpendapat bahwasanya ibadah kurban itu dimulai sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin sebagian dari kalian sudah mengetahui ceritanya, yang mana Nabi Ibrahim bermimpi membelih anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itu Nabi Ismail berumur 7 tahun. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Akhirnya singkat cerita, Nabi Ibrahim mengetahui bahwasanya itu adalah perintah Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Ketika hendak disembelih, karena Allah sudah mengetahui pengorbanan Nabi Ibrahim, akhirnya Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. Mulai saat itulah kita disyariatkan hingga sekarang untuk menyembelih kurban tepat pada tanggal 10 Zulhijjah. Karena penyembelihannya Nabi Ismail itu yang diganti dengan kambing terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah. Paham gak? Itu secara singkatnya. Kalian bisa pelajari, bisa cari di YouTube atau baca di buku LKS kalian, ada cerita agak panjang di situ. Atau mungkin bertanya kepada guru ngaji kalian. Kemudian kita masuk pada materi pengertian ibadah kurban, halaman 4. Setiap pengertian itu pasti memiliki dua, ya. Seperti biasa. Kurban. Yang pertama pengertian secara bahasa. Yang kedua pengertian secara istilah. Pengertian kurban secara bahasa itu diambil dari bahasa Arab yaitu koroba, yakrobu kurbanan. Yang berarti mendekatkan diri. Dalam artian kalau kita hubungkan dengan Islam, berarti ibadah kurban ini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan cara istilah ibadah kurban adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari tasyrik. Saya ulangi lagi, pengertian dari kurban adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah, atau tanggal 10-nya itu Idul Adha kan, dan setelah Idul Adha sepanjang 3 hari, 11, 12, 13, atau dinamakan sebagai hari tasyrik. Itu adalah pengertian dari kurban secara istilah, menyembelih kurban dengan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Mayoritas ulama, karena kita belajar ilmu fikih maka belajar hukumnya, hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Okay. Hukum kurban adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Maka bagi setiap orang Islam yang mampu, maka dia disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban pada tanggal 10, 11, 12, 13, 14. Maaf, sampai 13. Sampai sini paham ya? Kemudian dalil perintah untuk berkurban ada dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran itu terdapat pada Quran surat Al-Kautsar. Insyaallah sampai sudah hafal nggih, inna a'tainakal kautsar dan seterusnya. Fasholli li rabbika wanhar, fasholli dan salatlah li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Untuk hadisnya kalian bisa melihat di bawahnya, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dan hadis riwayat Tirmidzi. Saya bacakan yang hadis riwayat Tirmidzi. Umirtu bin nahri wa sunnatun lakum. Aku disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagi kamu sekalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini dalil dari berkurban. Sampai sini insyaallah paham semua nggih. Selanjutnya yaitu ketentuan berkurban ini ada beberapa subbab. Nanti saya ambil cukup untuk waktu pelaksanaan saja. Untuk selanjutnya yang masalah syarat binatang kurban dan rukunnya ini akan saya terangkan insyaallah minggu depan. Waktu pelaksanaan kurban
waktu pelaksanaan kurban itu tanggal 10 bertepatan dengan hari raya Idul Adha, kemudian hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa? Hari tasyrik itu 11, 12, 13. Saya ulangi lagi, waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban itu yaitu tanggal 10 yang bertepatan dengan kita merayakan hari raya Idul Adha, kemudian tanggal 11, 12, dan 13, yang mana hari ini dinamakan sebagai hari tasyrik. Ingat-ingat ya, hari tasyrik. Ini adalah waktu menyembelihnya hewan kurban. Dimulai dari tanggal 10, itu dimulai ketika kita selesai melaksanakan sholat id pada Idul Adha itu sudah disunahkan untuk menyembelih hewan kurban hingga 3 hari setelahnya, 11, 12, 13, hari tasyrik. Paham ya? Itu adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Nah, akhirnya berarti pada hari tanggal 13 Zulhijjah, ini waktu paling akhir menyembelih hewan kurban, yaitu sebelum maghrib, tanggal 13. Sampai sini paham? Pembahasan kita singkat pada hari ini. Yang pertama sejarahnya tadi sudah saya ceritakan tentang Nabi Ibrahim yang bermimpi menyembelih anaknya. Kemudian yang kedua tentang pengertian kurban, yaitu secara bahasa berarti mendekatkan diri, sedangkan secara istilah yaitu menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Waktunya seperti saya sebutkan dalam istilah tadi, yaitu tanggal 10 bertepatan dengan Idul Adha, dan 11, 12, 13 atau yang dinamakan sebagai hari tasyrik. Waktunya dimulai sejak setelah pelaksanaan sholat id. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang syarat binatang kurban, kemudian syarat orang yang berkurban, sunnah dalam kurban, dan pembagian daging hewan kurban. Sampai sini paham ya? Jika ada pertanyaan silahkan kalian WA ke nomornya Pak Taufik. Agar tidak panjang videonya, saya akhiri. Untuk tugasnya kalian bisa lihat halaman 5 LKS. Di situ ada latihan soal, ada 5 pertanyaan. Itu silahkan dijawab di buku tulis dan dikirimkan ke KI 3, nggih. Tugas KI 3. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, guys. Jaga sholat 5 waktunya. Jangan keluar jika tidak ada keperluan. Sampai bertemu lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.